Empat kalimat ini, kalau kita istiqomah dalam keseharian kita, kalau ada perintah langsung kita lakukan, kalau ada larangan langsung kita tinggalkan, kalau ada hal yang Allah halalkan kita langsung nikmatinya, kalau ada hal yang Allah haramkan langsung kita jauhinya. Setiap hari kita lakukan empat perkara ini, istiqomah. Kira-kira apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka saat detik wafatnya kita itu, malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Pertama, malakul maut yang mencabut nyawa kita. Yang kedua, rusulul maut, rasul-rasul kematian yang menolong malaikat maut. Lah rasul-rasul kematian inilah yang datang membawa rahmat kepada orang yang akan meninggal, yang saat dia hidup dia istiqamah. Kemudian membisikkan itu di dua telinganya, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah sudah sediakan sorga yang dijanjikan untukmu. Itulah buah istiqomah. 3 keutamaan. Pertama, alla takhafu, jangan takut. Maksudnya apa jangan takut? Jangan takut tentang perkara yang akan datang. Jangan takut terhadap perkara yang akan datang. Karena kita ini di dunia terkadang mudah takut kan? Takut akan perkara datang, macam mana besok makan, macam mana besok kerja, macam mana nasib anak-anak, macam mana pendidikannya. Sesuatu yang akan datang terkadang kita takut itu. Sebelum terjadi sudah takut duluan kita ini. Jadi sesuatu yang menakutkan itu maksudnya akan perkara yang akan datang. Dan setelah kematian yang akan datang apa? Alam kubur. Setelah alam kubur ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada neraka. Itu kan menakutkan semua. Di alam kubur ada azab kubur, ada fitnah kubur, menakutkan. Hari kebangkitkan, kita dibangkitkan, berdiri dan tidak bisa berdiri dan tidak bisa berbaring, tidak bisa duduk. Matahari didekatkan di atas kepala 1 mil, keringat bercucuran, dan berbagai macam peristiwa yang menakutkan. Belum lagi neraka. Tapi orang yang istiqomah dibisikkan di telinganya, jangan takut perkara-perkara itu. Jangan takut akan alam kubur, jangan takut ketika dibangkitkan, dan jangan takut dengan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini alhamdulillah kita bisa duduk kembali berthalabul ilmi setelah beberapa waktu kita libur karena terpotong Ramadan dan suasana lebaran. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah lewatnya Ramadan kepada kita, ada nasihat para ulama tentang pentingnya kita istiqomah dalam ibadah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang membuat para sahabat berat untuk mengamalkannya. Ayat itu disebutkan di dalam Al-Quran, fastaqim kama umir, istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Ayat ini berat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mampu mengamalkannya, karena memang istiqomah dalam ibadah itu memang berat. Karena ketika kemudian perintah Allah agar kita istiqomah, maknanya kita harus senantiasa tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak boleh berbelok ke kanan dan ke kiri. Maknanya kita harus semangat untuk melaksanakan ketaatan. Maknanya kita harus berusaha untuk menjauhkan dari kemaksiatan. Makanya wajar kalau seandainya ayat ini memberatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anehnya,
Di zaman para sahabat itu berbeda dengan di zaman kita. Di zaman kita dengan berbagai macam fitnahnya, dari wanita-wanita, harta benda, belum lagi alat-alat komunikasi yang kita kenal hari ini, belum lagi kemudian berlomba-lomba mengejar pangkat, jabatan, kepemimpinan, mengumpul-ngumpulkan harta dan yang lainnya. Ini tidak berlaku di hadapan para sahabat. Tapi kenapa kemudian para sahabat berat? Padahal ujian fitnah di zaman itu tidak seberat ujian fitnah di zaman sekarang. Karena memang istiqomah itu memang berat. Siapapun yang hendak istiqomah memang berat. Tetapi Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Kalau kita tidak sempurna dalam istiqomah, minimalnya mendekati istiqomah. Boleh jadi di bulan Ramadan kita sanggup berpuasa sebulan lamanya, maka minimalnya setelah Ramadan kita juga melaksanakan puasa-puasa sunnah. Atau di bulan Ramadan boleh jadi kita tidak pernah meninggalkan tarawih dan tahajud. Setelah Ramadan minimalnya sekali-kali tahajudlah jadi, atau sekali-kali membaca Al-Quran. Walaupun ibadah kita tidak seperti ibadah di bulan Ramadan, minimalnya mendekati istiqamah. Saddidu wa qaribu, luruskan dan dekatkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang syarat seseorang itu ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu kan syahrul maghfirah, bulan di mana kita mudah untuk diampuni. Tapi setelah Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semudah saat datang bulan Ramadan. Harus ada syaratnya kalau ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa inni laghaffarun liman amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku akan mengampuni siapapun yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Bagi siapa? Liman amana, pertama bagi orang yang beriman. Yang kedua, wa amila salihan, bagi orang yang terus di atas amal saleh. Thumma ihtada, dan berusaha untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayahlah yang menggerakkan kita untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau seandainya dalam sehari minimalnya 17 kali dalam setiap salat kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah bagiku kepada jalanmu yang lurus. Karena memang setiap hari kita ini mudah melenceng, itu masalahnya. Terkadang habis salat masih juga lisan kita bergibah. Terkadang habis salat masih juga kita menipu dan berdusta. Terkadang sudah salat masih juga kita melakukan kezaliman. Lah kenapa kemudian setelah salat, padahal salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa banyak orang yang habis salat masih juga melakukan maksiat? Boleh jadi karena permintaan hidayah di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh meminta hidayah kepada Allah, satu hari 17 kali, belum yang sunnah, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita, saya yakin selepas salat kita tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena hidayah itulah yang menggerakkan kita kepada ketaatan dan menjauhkan kita dari maksiat. Karena hati ini mudah berubah-ubah. Terkadang datang waktunya semangat ibadah, terkadang datang waktunya malas, ya futur. Makanya Nabi SAW di setiap akhir salat itu, sebelum salam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi SAW selalu membaca doa ini di akhir salatnya? Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, hati manusia itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja kemudian memalingkan dalam satu waktu, atau Allah bisa saja memberikan hidayah pada waktu yang lain. Hati kita ini berbolak-balik.
Dan bolak-baliknya hati kita ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah membuat orang sesat, terkadang Allah membuat orang dapat hidayah, dan siapapun yang disesatkan Allah tidak akan dapat diberikan hidayah, dan siapapun yang diberikan hidayah tidak ada yang mampu menyesatkannya. Makanya doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, jangan kau simpangkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Lah doa ini menunjukkan tentang pentingnya istiqamah. Bagaimana seseorang itu setelah Ramadan, walaupun tidak sesempurna Ramadan ibadahnya, minimalnya jangan masuk ke kubangan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang futur itu kan macam-macam. Jadi orang yang futur artinya orang yang putus asa dalam ibadah itu macam-macam. Ada yang futur, malas untuk melaksanakan sunnah. Di bulan Ramadan yang sunnah-sunnah dikerjakan, mulai daripada sholat wajibnya dilakukan, kemudian puasa wajibnya dikerjakan, tarawihnya yang sunnah juga dirutinkan, baca Qur'annya juga dihatamkan, sedekahnya juga luar biasa diberikan kepada fuqara wal masakin. Tapi setelah lewatnya Ramadan, ada orang yang futur, malas untuk melaksanakan yang sunnah, tapi masih melaksanakan yang wajib. Ini masih mendingan. Tapi ada juga yang sampai ke taraf bukan hanya yang sunnah ditinggalkan, yang wajib pun malas dilakukan. Mulai meninggalkan sholat, jangan lagi suruh puasa Syawal, sholat pun tidak. Jangan lagi kemudian mengerjakan atau membaca Al-Quran yang kita senantiasa baca di bulan Ramadan. Terkadang untuk bangun sholat subuh saja tidak sanggup. Jadi ada orang-orang futur itu setelah Ramadan itu sampai ke taraf bukan hanya yang sunnah ditinggalkan, sampai kepada yang wajib. Dan yang lebih parah lagi, ada yang futur itu bukan hanya sudah tidak ibadah, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah tidak dilakukan, masuk pula ke kubangan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai lisannya bergibah, mulai matanya memandang yang haram, mulai kakinya melangkah ke tempat haram, mulai kehidupannya dipenuhi dengan yang haram. Lah futur-futur seperti ini bahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, likulli amalin surra wa likulli surratin fatra. Setiap amal itu ada semangatnya. Dan kita bisa rasakan kalau iman kita lagi naik, rajin hadir di majelis ilmu, rajin melaksanakan sholat jamaah, rajin bersedekah. Terkadang manusia itu kan ada semangatnya. Tetapi di balik semangat, ingat kata Rasul, likulli surratin fatra, ada waktunya futur. Manusia itu tidak mungkin semangat terus, tidak. Pasti ada waktu-waktu dia jatuh, ada waktu-waktu dia futur. Tapi Nabi SAW memberikan solusi dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika halaka. Barang siapa yang futurnya kemudian diarahkan kepada sunnah Nabi SAW, pasti dia dapat petunjuk. Tapi kalau futurnya kemudian diarahkan kepada yang bukan sunnah, malah jatuh kepada kemaksiatan, pasti dia binasa. Kata ulama, minimalnya kalau kita sedang futur, jangan melakukan maksiat. Minimalnya kalau kita sedang futur, jauhi maksiat. Karena maksiat itulah yang menjatuhkan kita sedalam-dalamnya ke dalam futur. Tapi orang yang menjauh dari maksiat, boleh jadi dia malas melaksanakan yang sunnah, tapi karena dia menjauh daripada kemaksiatan, bisa saja yang sunnah itu mendorong dia untuk kembali melaksanakan yang wajib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya ada istilah ulama itu, kun rabba la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, kata Rasul, yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Dan itu kita saksikan hari ini. Baru lewat Ramadan lah beberapa hari. Mungkin kita berada di pertengahan Syawal hari ini. Kan baru beberapa hari saja Ramadan lewat dari kita. Tapi apa yang terjadi? Suasana masjid yang ramai kemana? Sudah tidak ramai lagi. Suasana orang yang membaca Al-Quran bergaung di mana-mana. Mana orang yang baca Quran hari ini? Suasana orang yang bersedekah, yang mudah kemudian mengeluarkan sedekah, mana pada orang-orang yang bersedekah itu? Atau suasana orang-orang yang kemudian menjaga lisan selama Ramadan, tidak menggibah, tidak namimah dan yang semacamnya, hampir kita tidak dapati lagi, padahal baru beberapa hari Ramadan itu. Macam mana kalau Ramadan makin jauh dari kita?
maka tentu kondisinya lebih parah lagi. Maka nasihat para ulama setelah Ramadan, maka tingkatkan ibadah kita, walaupun tidak sesempurna Ramadan, minimalnya mendekati Ramadan. Contoh umpamanya, Nabi SAW mengajarkan istiqamah setelah Ramadan. Kata Nabi SAW, man sama Ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamu dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama setahun. Bagaimana hitung-hitungannya? Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Puasa Syawal 6 hari, berarti jumlahnya 36 hari. Dan dalam Islam satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka satu huruf ini dinilai satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Artinya dalam Islam satu kebaikan itu minimalnya dilipatkan 10. Kalau seandainya 30 hari bulan Ramadan dikali 10 itu sama dengan 10 bulan. Dan yang 6 hari bulan Syawal dikali 10 itu sama dengan 2 bulan. Maka seluruhnya jumlahnya 12 bulan, 1 tahun. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah kita puasa setahun. Bayangkan ikhwan, siapa yang sanggup berpuasa setahun? Jangankan lagi cerita puasa setahun, kalau sudah di luar Ramadan, Senin Kamis pun malas. Puasa Ayyamul Bid apalagi, puasa Daud makin malas lagi. Tetapi cukup kita ini berpuasa Ramadan, kemudian lengkapi dengan 6 hari puasa Syawal, seolah-olah setiap hari kita puasa selama setahun. Ini kan luar biasa ya kawan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ada perkara-perkara supaya kita bisa istiqamah. Pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan dan jangan berbelok. Karena yang membolak-balikan hati kita kan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus belajar ikhlas. Terus belajar ikhlas ya. Yang kedua, jangan tertipu dengan ibadah di bulan Ramadan. Artinya jangan ujub dengan ibadah di bulan Ramadan. Aku kan sudah salat banyak di bulan Ramadan, sudah menyumbangkan harta banyak di bulan Ramadan, sudah membantu orang-orang yang berpuasa, fakir miskin dan yang semacamnya di bulan Ramadan. Ya sekarang istirahat dulu, nunggu Ramadan tahun depan. Jangan ujub dengan ibadah, karena ujub ibadah itu justru menjadikan puasa ibadah kita semuanya di bulan Ramadan. Bukannya puasa, semua ibadah di bulan Ramadan itu nggak akan diterima, karena ujub itu pembatal amalan. Makanya ada istilah para ulama, kalau ada orang yang melakukan dosa seumur hidupnya, tapi dalam hatinya ada keinginan untuk bertobat kepada Allah, sehingga setiap malam dia menangis karena belum sanggup meninggalkan dosa, itu lebih baik dibandingkan orang yang ujub dengan ibadahnya, dibandingkan orang yang tidak pernah maksiat. Dia habiskan usianya untuk ibadah, tapi dia ujub dengan ibadahnya. Kenapa? Karena ujub dengan ibadah itu melunturkan pahala, tapi takut karena dosa itu membawa pahala. Makanya yang kedua, jangan pernah ujub dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang istiqomah. Karena bagaimanapun orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, kawan itu suka narik-narik kita. Kalau dia kawannya baik pasti narik kepada kebaikan, kalau dia kawannya jahat pasti narik ke kejahatan. Karena teman itu as-sahib, mudah narik orang. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Agama seseorang itu terkadang disesuaikan dengan siapa kawannya, maka lihatlah siapa kawanmu. Dahulu ada seorang ulama hadis, ulama dunia, itu namanya Imran ibn Khittan. Itu ulama dunia, ikhwan. Satu dunia belajar hadis kepada dia, itu di zamannya, karena dia ulama tabi'in. Imran ibn Khittan ini diakui keulamaannya. Tiba-tiba dia terpincut dengan seorang wanita yang cantik, anak daripada pamannya, berarti jatuhnya sepupu. Kawan-kawan Imran ibn Khittan sudah menasihati, jangan nikah dengan wanita itu. Kok banyak wanita yang baik? Kenapa? Karena wanita itu seluruh keluarganya berpemahaman sesat, pemahaman khawarij. Makanya teman-teman Imran bin Khittan menasihati jangan menikah dengan wanita itu, karena seluruh keluarganya sesat semua. Tapi Imran ibn Khittan punya keyakinan, nggak apa-apa,
Kalau aku menikah ke keluarganya, aku akan tarik mereka kepada hidayah, kembali kepada keyakinan ahli sunnah. Dia tidak tahu bahwa hati manusia itu dipegang Allah. Karena hanya terpincut dengan kecantikan saja, tidak peduli dengan bahaya dalam akidah. Akhirnya dia pun menikah dengan putri daripada pamannya. Setelah berlalunya waktu, karena cintanya Imran bin Khitan kepada istrinya yang cantik itu, lambat laun akidahnya luntur. Akhirnya kemudian sedikit demi sedikit terkikis, akhirnya jadi khawarij. Jadi ikut pemahaman pamannya, keluarganya, bahkan dia mati di atas penyimpangannya. Dan itu disesalkan oleh para ulama yang lainnya dan menjadi cerita sampai hari ini. Lihat bagaimana Imran ibn Khitan, seorang ulama besar, ilmunya banyak, diakui dunia, bahkan semua manusia di zaman itu belajar kepada dia. Tapi lihat, gara-gara salah pilih teman hidup, akhirnya sesat. Jadi pertemanan itu bisa merubah agama, gitu maksudnya. Makanya wajar Nabi SAW pernah marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an gara-gara membawa lembaran Taurat. Kata Nabi SAW, apa yang di tanganmu wahai Umar? Kata Umar, ini hanya lembaran Taurat yang orang Yahudi berikan kepadaku, dan aku ingin membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan, amutahawwikun anta yabnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar, mana akalmu? Kata Rasul, buang Taurat itu. Wa qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ingat, ku datang dengan membawa Islam ini sangat terang benderang, di mana siangnya seperti malamnya, siapapun yang menyimpang pasti binasa. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan Umar dengan lembaran Taurat di tangannya, takut Umar terpengaruh akhirnya jadi Yahudi. Padahal siapalah Umar kita kenal, enggak mungkin Umar terpengaruh. Tapi Nabi SAW mengkhawatirkan hati manusia bisa berubah. Karena ada juga para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, yang notabene Habasyah itu agamanya Nasrani, masuk Nasrani. Contohnya suami daripada ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rumaisah bintu Milhan, atau dikenal dengan Ummu Anas. Suaminya murtad dari Islam, padahal sahabat, masuk Nasrani. Sehingga wajar kalau seandainya Nabi SAW mengatakan kepada Umar, buang tuh Taurat itu. Apakah kau sudah bingung? Aku datang loh dengan cahaya yang sangat terang benderang, di mana siangnya seperti malamnya, malamnya seperti siangnya, dan siapapun yang menyimpang dari Islam pasti akan sesat dan binasa. Maka Umar pun membuangnya. Lihat kekhawatiran Nabi SAW kepada Umar, kalau seandainya dia akan berpaling dari istiqomah. Makanya kalau tetap ingin istiqomah, berkawan dengan orang baik, berkawan dengan orang yang berakidah baik, beribadah baik, dan begitu seterusnya. Kalau tidak, maka kita tidak selamat istiqomah kita. Kemudian juga yang keempat, tetaplah di atas Al-Quran. Di bulan Ramadan kita baca Quran, di luar Ramadan kita baca Quran. Kalau bisa tadabbur dengan Quran, karena Quran itu petunjuk masalahnya. Orang semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan petunjuk. Orang semakin jauh dengan Quran, pasti semakin jauh dari petunjuk. Karena Quran dikatakan hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tanpa Quran susah kita dapat petunjuk. Maka jangan sampai kemudian ada orang yang mengenal Quran itu hanya di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan tidak kenal Al-Quran. Maka hadirlah di majelis ilmu yang diajarkan padanya Al-Quran, kemudian dikupas isinya, tafsirnya, usahakan amalkan. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah secara umum petunjuk bagi manusia, dan orang-orang yang berimanlah yang bisa mengambil petunjuk itu dari Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian juga yang keenam, hal-hal yang bisa berusaha untuk kita di atas istiqamah adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik kepada kita agar kita semangat terus ibadah. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama yang lainnya, tanda diterima ibadah itu adalah ibadah yang dilakukan setelahnya.